imobilisasi atau pengistirahatan organ. Fase gigitan ular itu kan ada dua macam, Mas. Jadi yang pertama adalah fase lokal, yaitu bisa masih ada di jaringan limfatik atau jaringan getah bening. Berada pada titik gigitan. Tujuannya adalah untuk menahan bisa ular tetap berada pada kelenjar getah bening agar tidak menyebar seperti itu, teman-teman. Nah, setelah itu pembidayaan baru bawa ke rumah sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, aku kali ini dapat momen istimewa, dua momen istimewa sekaligus. Yang pertama, aku ada momen tergigit ular kobra Jawa atau Najah Sputatrik, dan yang keduanya momen istimewanya aku dijenguk atau dibesuk langsung oleh Om Heru Gundul. Nah, Om Heru Gundul ini adalah guruku, teman-teman. Beliau ini adalah orang yang hebat, legenda petualang Indonesia, dan juga seorang naturalis dan peletak batu pondasi bagi teman-teman reptiler. Dan juga beliau ini adalah host di program Jejak Si Gundul. Teman-teman pasti nggak asing ya dengan kata-kata sementara aku memasak nasi. Itulah beliau. Jumpa lagi dengan saya Heru Gundul. Saya ya bangga banget dianggap guru nih, tapi saya juga bukan guru, bukan pengajar. Saya cuma praktisi ular Indonesia aja loh. Nah, Mas Faruk, ini yang kegigit kemarin, kobra kemarin. Iya, kobra kena Najah Sputatrik. Kondisiku waktu kebait atau kegigit ini lagi ngedrop selama 1 minggu. Sedang tidak dalam konsentrasi juga kan. Jadi gigitnya itu mancap dan juga ngunyah deh. Jadi itu sih. Apalagi kalau gigitan ngunyah itu juga sistemik. Langsung masuk itu ya. Sistemik. Nggak pakai fase lokal. Jadi pakai panas itu respon yang cepat bagus karena itu bisa sudah masuk ke jaringan pembuluh darah sebenarnya. Melalui pembuluh kapiler itu deh ya, pastinya ya. Kalau fase lokal itu kan bisa masih ada di jaringan limfatik atau jaringan getah bening. Itu dia jaringan yang antara kulit sama daging. Oke. Dia tebelnya cuma 0, berapa mili. Ada jenis-jenis ular yang fasenya langsung fase lokal. Nah, kobra Jawa itu atau Sputatrik itu sebenarnya bisanya taring bisanya pendek. Tapi kalau ngunyah yo nandes. Nancep itu lengket lah ya. Berapa ya? Sampai berapa detik gitu loh. Untung langsung dipanaskan dengan air panas, atau sebenarnya kalau nggak pakai air panas juga bisa, Mas. Langsung. Iya. Karena ya ini pengalaman pribadi dan hasil penelitian saya, walaupun saya tidak nulis, ada dasar ilmiahnya juga walaupun ditentang banyak pakar. Dasar ilmiahnya adalah di teori kimia dasar itu bahwa senyawa itu dia akan terpecah, terurai ke beberapa hal. Yang pertama adalah panas tinggi. Itu di atas 80 derajat. Oke. Terus asam kuat. Basa kuat. Dan juga garam. Oke. Nah, kenapa saya pakai panas dan garam? Jadi dua hal yang saya pakai. Ini karena yang paling gampang. Paling mudah ya dia. Kalau masalah asam kuat, basa kuat, itu penyajiannya agak lama. Oke, itu yang paling mudah diaplikasikan dimanapun ya, apalagi kondisi saat jenengan berpetualang gitu ya. Jadi karifan lokal zaman dulu ya, tabib-tabib zaman dulu, dia pakai ramuan-ramuan herbal, itu nggak salah. Oke, iya benar. Karena kayak Kalimantan dia pakai bajakah. Bajakan banyak jenis, tapi yang jelas rasa pahit yang kuat itu, yang kental, itu adalah basa kuat. Dan dia bisa mengurai senyawa. Apalagi protein. Protein juga teorinya, dia begitu dipanaskan atau terkena panas di atas 80 derajat, asam kuat, basa kuat, dan garam, dia akan terurai. Nah, bisa ular adalah protein. Jadi dengan dipanaskan dengan air panas itu, bisanya di situ terurai. Ikatan antara bisa, ada salah satu rusak ini, dia akan lepas. Nggak bisa mengikat, nggak bisa menyerang, dan daya rusaknya itu rendah ya. Jadi selamat,
Jadi walaupun ini sudah sempat nekrosis ini sebenarnya, cuma dengan panas itu bisanya kekuatannya dilemahkan, dihancurkan, jadi nggak naik. Tetap efek tetap masih ada, pasti mut-mutan bengkak. Waduh, ini yang membuat saya ke rumah sakit teman-teman. Jadi waktu kegigit itu penanganan mandiri ya. Jadi aku tangani mandiri. Habis itu istri saya tak suruh itu beli beberapa obat, khususnya obat pereda nyeri ya, pereda nyeri deh. Itu ke apotek, ternyata apotek pada tutup semua. Nah setelah itu jeda 2 jam, 2 jam setelah tergigit itu aku muntah. Jadi nggak bisa lewat oral, itu nggak bisa. Akhirnya malam, aku kan siang kenanya. Akhirnya malam karena ini rasa nyut-nyutan itu banget itu, akhirnya aku memutuskan ke rumah sakit untuk mendapatkan injeksi anti nyeri. Tujuannya itu aja sih. Dapat anti bisa nggak? Nggak dapat anti bisa. Nggak. Ngomong ke gigit ular. Ya. Oh iya. Penanganannya? Penanganannya di bidai, pakai pembidaian. Habis itu ya itu yang masuk itu injeksi anti nyeri, terus antibiotik sama infus itu. Yang namanya kena air panas, panasnya ngemut-ngemut dan bisanya udah naik, itu mesti bengkak. Dan kalau nggak cepat, itu bengkaknya iso awak. Saya pernah alami. Iya, bengkaknya itu bisa sampai bukan cuma selengan ya, itu sampai ke badan, sampai ke kepala itu. Karena aku pernah alami, bengkaknya luar biasa. Umpamanya karena tangan kanan, itu tangan kiri pun, kaki pun rasanya cenut-cenut gitu ya. Wah, teman-teman jangan sampai kepingin ya ngalami ya. Kemarin bengkaknya sampai mana? Bengkaknya sampai segini aja sih. Nah, berarti bengkaknya cuma selengan bawah toh. Itu berarti langsung teratasi. Ini segini ini muncul itu di hari kedua. Oh, kalau jadi kedua, itu efek dari luka bakar. 6 jam setelah gigitan itu sampai sekian aja kok bengkaknya. Jadi teman-teman, sebenarnya ada beberapa teknik ya untuk penanganan gigitan. Jadi ada teknik yang standarnya WHO yang pakai pembidaian atau pengistirahatan organ. Ada juga teknik alternatif. Sebenarnya teknik alternatif yang saya pakai tadi, pakai air panas atau pakai panas, itu udah banyak menolong orang, walaupun banyak juga dikecam oleh para netizen yang merasa itu nggak ilmiah. Jadi sebenarnya itu ilmiah, ada dasar penelitiannya, cuman saya tidak menulis dan tidak menguraikan secara detailnya. Itu. Jadi karena saya bukan peneliti yang eksak ya. Lebih ke praktisi ya. Lebih ke praktisi jadi, lapangan. Di mana hasil penelitian saya itu berdampak positif terhadap korban, itu sudah cukup. Sama sebetulnya teknik imobilisasi atau tidak bergerak di area gigitan itu pun dilakukan mulai zaman nenek moyang kita dulu kok. Kan gitu Om ya. Waktu dulu ada orang kegigit ular itu jangan bergerak. Gitu kan? Jangan bergerak, malah seluruh tubuh malahan yang nggak boleh. Banyak bergerak, Jangan banyak bergerak karena nanti cepat ke jantung kayak gitu kan, katanya gitu kata orang-orang tua zaman dulu. Ya, tips saja kalau kalian tergigit ular, yang pertama adalah tenang. Dengan tenang, betul. Itu detak jantung kita, ritme jantung kita itu kan tidak semakin cepat. Karena kalau kita panik, detak jantung ritmenya itu akan semakin cepat dan peredaran darah juga akan semakin cepat. Itu mempercepat laju bisa ke jantung. Dalam menghadapi hal apapun itu memang kuncinya satu sih, tenang sih. Aku waktu kegigit itu karena memang mungkin dari alam bawah sadarku, karena nggak ada niatan untuk interaksi dengan ular. Waktu itu kondisi lagi nggak fokus dan juga kondisi lelah. Itu nggak tak lepas, nggak tak tarik, nggak tak hindari juga. Kegigit itu ya biasa aja gitu. Terus aku nangani juga santai. Istriku aja sampai nggak tahu loh. Ya mungkin saking tenangnya atau apa ya. Tenang itu kunci utama. Karena dengan kita tenang, kita bisa mikir apa yang mau kita lakukan. Betul, dan juga mengontrol itu tadi. Apakah kita mau tangani sendiri, ataukah kita mau ke rumah sakit? Iya. Nah, kalau kita mau ke rumah sakit pun sebenarnya ada teknik yang harus kita lakukan. Imobilisasi.
Oke. Imobilisasi atau pengistirahatan organ. Dengan pembidayaan tadi yang sudah di rumah Pembidayaan. sakit. Karena fase gigitan ular itu kan ada 2 macam, Mas. Nggih. Jadi yang pertama adalah fase lokal. Fase lokal. Yaitu bisa masih ada di jaringan limfatik atau jaringan getah bening. Nggih, berada pada titik gigitan. Nah, sedangkan di lipatan-lipatan sendi-sendi ini, Nggih. Ini adalah ada yang namanya pompa limfatik. Pompa limfatiknya. Nah, kalau ini banyak gerak, ini secara otomatis cairan limfatik atau getah bening ini akan terpompa, iya. Dan dia naik, bahkan mengkontaminasi jaringan pembuluh darah. Makanya diistirahatkan dengan pembidayaan. Oke. Nah, itu istilah medisnya adalah imobilisasi. Karena kelenjar getah bening itu beda dengan pembuluh darah pergerakannya. Kalau pembuluh darah itu aktif pump atau pompa aktif. Nah, kalau untuk kelenjar getah bening ini pasif pump, teman-teman. Jadi selama kita nggak bergerak, maka tidak ada peredaran di kelenjar getah bening itu tadi. Tujuannya adalah untuk menahan bisa ular tetap berada pada kelenjar getah bening, agar tidak menyebar seperti itu, teman-teman. Nah, pergerakan atau peredaran dari jaringan limfatik ini apabila kita bergerak itu dia. Apabila kita bergerak, maka dia akan memompa. Oke. Kalau kita diam, maka pompanya tidak aktif. Ya. Nah, setelah itu pembidayaan baru bawa ke rumah sakit. Nah, setelah di rumah sakit urusan medis. Iya, betul, itu sebagai penolong. Nah, itu hanya untuk darurat. Tapi kalau kalian di lapangan, istilahnya jauh dari rumah sakit, ya kalau saya sih saya selalu pakai alternatif yaitu saya pakai panas, dan baik itu air panas ataupun api. Kalau saya punya korek langsung, bakar langsung nggak masalah. Sakit. Itu penanganan mandiri tanpa penolong orang lain pun bisa dilakukan. Memang sih itu menyiksa badan ketoke. Tapi pilihannya cuman sakit sebentar, ya paling kan setengah jam saja. Saya pernah ngalamin penanganan gigitan baipun. Oh, pendampingan gitu. Ya, jadi rekan yang tergigit ini relawan damkar juga, Trenggalek Mas Bakti. Oke. Waktu dia kecopot, dia telepon saya. Cuman untungnya sebulan sebelum itu, ya habis ketemu saya ngobrol-ngobrol gini. Dia lagi ngisi materi. Kemudian kecelakaan, ini namanya kecelakaan, kita nggak minta. Dan orang ngomong hari apa nggak ada tanggali. Iya. Tapi kalau kita ngomong kecopot ular itu bukan apa sih, tapi accident. Iya. Kalau saya ngomong keberuntungan. Karena saya harus belajar untuk next level. Oke. Lalu sekarang saya mau belajar next level, istilahnya apa yo tak cokot ke dewi kan gitu. Ya enggak tapi dong. Dengan kita bisa belajar experience, kita punya experience tersendiri. Makanya saya ngomong keberuntungan. Jadi kayak gini, jenengan kecokot. Nah, jenengan kecokot, jenengan praktek kan? Iya, betul. Dan ini jenengan dapat experience tersendiri toh. Bagaimana merawat, bagaimana rasanya. Kalau merawat mungkin kita bisa dapat dari teori ya, tapi rasa itu nggak bisa diceritakan, teman-teman. Beda, Mas. Sekedar teori toh. Dengan kita ngerawat sendiri. Betul. Apalagi ngerawat lukanya sendiri. Betul. Itu beda banget. Sambil diperhatikan, ternyata perubahannya seperti ini. Berapa jam setelah tergigit itu seperti ini. Setelah hari pertama, kedua, ketiga, ya. Tapi kalau kita cuma teori toh, ya banyak teman-teman yang dia bisa ngajarin teori. Tapi begitu dia hadapi pasien, bingung, gagal. Panik pasti. Dan akhirnya gagu, apa sih harus tak apa ya? Gitu loh. Tapi dengan kita menangani, apalagi dengan terhadap diri sendiri, kita punya experience. Ini nih. Jadi kalau kita tergigit sebenarnya, yang utama kita tenang, yang kedua adalah lakukan pembalutan bebat. Pembalutan bebat ya. Apa itu pembalutan bebat? Tunggu next episode ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.